Desa kecil yang damai berubah menjadi sarang ketakutan ketika seorang anak laki-laki bernama Jaka yang menghilang secara misterius. Warga 1. Jaka hilang. Jejak ular besar ini pasti ada hubungannya. Warga 2. Ini bukan kecelakaan biasa. Kita harus waspada. Warga yang awalnya mengira ini hanya kecelakaan mulai curiga ketika jejak ular besar ditemukan di sekitar rumah Jaka. Suasana desa berubah menjadi mencekam dan bisik-bisik tentang makhluk gaib mulai terdengar. Nyi Blorong, sosok ular wanita legendaris, dikenal sebagai penguasa pesugihan yang mengorbankan anak-anak kecil sebagai tumbal. Konon, ia menawarkan kekayaan dan awet muda kepada para pesugih yang rela menyerahkan jiwa anak-anak tersebut. Cerita ini sudah lama menjadi tabu, namun kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Pak Dukun bilang, Nyi Blorong itu makhluk gaib yang mencari tumbal anak kecil untuk pesugihan. Yadi bertanya kepada Pak Dukun, "Jeti, semua kekayaan itu dibayar dengan nyawa anak-anak?" Sejumlah warga yang penasaran mulai menyelidiki hilangnya anak-anak. Mereka menemukan simbol-simbol aneh yang terukir di pohon dan batu di sekitar desa. Yatimin yang tiba-tiba menemukan sesuatu. "Lihat simbol ini, pasti tanda ritual Nyi Blorong." Tukinem yang ketakutan melihat simbol tersebut. "Kita harus cari tahu lebih dalam, jangan sampai ada korban lagi." Yang diyakini sebagai tanda ritual pesugihan Nyi Blorong. Ketegangan meningkat saat beberapa warga melaporkan penampakan ular raksasa di malam hari. Siti, seorang ibu muda, kehilangan putranya yang masih berusia 5 tahun. Kesedihan dan keputusasaan membuatnya nekat mencari jawaban sendiri. Siti menangis. "Nak, ibu akan cari kamu. Jangan takut. Ibu akan bawa kamu pulang." Suara gaib bisikan, "Tumbal, tumbal untuk awet muda." Ia mulai merasakan kehadiran makhluk gaib yang mengawasinya. Dan suara tangisan anak kecil yang menusuk hati di tengah malam. Warga desa mengungkap bahwa ritual pesugihan Nyi Blorong dilakukan pada malam Jumat Kliwon di hutan keramat. Tukimen memberitahu kepada warga, malam Jumat Kliwon, saatnya ritual dimulai. Peno yang sedang menyarankan kepada warga, jangan sampai kita terjebak dalam kegelapan ini. Beberapa orang yang nekat mengikuti ritual tersebut melihat bayangan ular raksasa dan mendengar suara-suara mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, suara tangisan anak kecil terdengar dari dalam hutan. Seorang pemuda desa yang berani masuk ke dalam hutan melihat sosok ular raksasa dengan mata merah menyala. "Pemuda, astaga, itu ular raksasa bermata merah. Aku harus keluar dari sini." Suara tangisan anak, "Tolong, tolong aku." Ia hampir menjadi korban, namun berhasil melarikan diri dengan luka parah. Ketegangan memuncak ketika warga mulai menuduh dukun setempat sebagai dalang di balik pesugihan ini. Yatinam yang sedang marah kepada sang dukun. "Dukun, apakah kau bagian dari semua ini?" "Dukun, aku hanya membantu. Jangan salahkan aku." Dukun tersebut membantah. Namun banyak yang percaya ia bersekutu dengan Nyi Blorong demi kekayaan dan kekuasaan. Dalam upaya terakhir untuk menghentikan teror, warga mencoba menggagalkan ritual pengorbanan anak kecil. "Yanto, kita harus hentikan ritual ini sekarang juga." Warga 9. "Kekuatan gaibnya sangat kuat. Hati-hati." Namun, kekuatan gaib Nyi Blorong sangat kuat dan beberapa warga mengalami kejadian mistis yang menakutkan. Sukijan sang pemberani, "Nyi Blorong, aku tidak akan membiarkanmu terus menyakiti anak-anak." "Nyi Blorong, kau tidak bisa melawanku. Manusia lemah."
Seorang tokoh pemberani dari desa akhirnya berhadapan langsung dengan Nyi Blorong. Pertarungan antara manusia dan makhluk gaib ini penuh dengan ketegangan dan keajaiban mistis yang sulit dipercaya. Pak RT, cepat bawa anak-anak ini keluar dari sini. Anak-anak, terima kasih, kami takut. Dengan bantuan ilmu gaib dan keberanian, warga berusaha menyelamatkan anak-anak yang menjadi tumbal. Namun, tidak semua berhasil diselamatkan, meninggalkan luka mendalam di hati mereka. Rahasia gelap di balik pesugihan Nyi Blorong mulai terkuak. Ternyata, ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketakutan warga untuk kepentingan pribadi, memperpanjang kutukan yang menimpa desa. Supratman yang sedang berteriak sambil bawa kentongan buat memberitahu warga. Ternyata ada yang memanfaatkan ketakutan kita untuk keuntungan sendiri. Tukijan, kita harus bersatu dan mengakhiri kutukan ini. Tukijan, ritual sudah berhenti, tapi kita harus tetap waspada. Pano, semoga desa kita bisa hidup damai kembali. Ritual akhirnya dihentikan. Namun misteri dan ketakutan masih membayangi desa. Warga berharap agar kejadian mengerikan ini tidak terulang, sambil terus menjaga tradisi dan kepercayaan mereka. Terima kasih sudah menonton cerita horor tentang pesugihan Nyi Blorong ini sampai selesai. Jangan lupa klik like, tulis komen asal kota kalian di bawah, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.